Di sore hari di sebuah ruang kelas, para siswa duduk di bangkunya masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Hari ini, Ibu Rina akan memperkenalkan materi baru yang menuntut fokus dan pemikiran yang terstruktur. Selamat sore anak-anak. Sore. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama Jema, Rani, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Minara, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Maya, Hadir. Runi. Gak tahu, Bu, belum datang. Runi, ada yang tahu kabarnya Runi nggak? Gak tahu, Bu. Gak masuk kali. Gak tahu juga. Nggak ada yang ngasih kabar ke kalian gitu? Gak ada, Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Kenapa terlambat Runi? Tadi lupa kalau ada kelas tambahan. Boleh saya izin duduk, Bu? Iya deh, boleh Bu. Makasih, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar menyelesaikan suatu soal cerita. Ibu ingin kalian fokus ya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Baik, Bu. Oke anak-anak, di sini di depan ada soal. Ini Ibu bacain soalnya, nanti kalian ngelihat di papan ya. Nah, di sini di suatu kelas terdiri dari siswa yang bagaimana menjadi tiga kelompok, dibagi menjadi tiga kelompok untuk memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Kelompok 1, 2, dan 3 berturut-turut terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari 10, 12, sama 18 siswa. Jika rata-rata sumbangannya di sini N1 itu sama dengan kelompoknya itu berisi 10 orang, N2 itu berisi 12 orang, atau kelompok 2 berisi 12 orang, N3 itu berisi 18 orang. Nah, jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok itu 9.400. Maka ditanyakan di sini ini rata-rata untuk keseluruhan kelompok itu 9.400. Nah, ditanyakan nih rata-rata kelompok 3 itu berapa? Bu, itu langkah pertama maksudnya gimana sih? Tunggu sebentar ya Siti, Ibu lanjut jelasin dulu ya. Nah, tanpa disadari, beban informasi yang terlalu banyak membuat sebagian siswa mulai gelisah dan kehilangan fokus. Oke anak-anak, karena Ibu tadi udah jelasin langkah-langkahnya, sekarang kalian kerjain soal yang Ibu tulis di papan tulis ya. Baik, Bu. Oke, silakan dikerjain. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nanti kamu ya. Yang penting jawabannya sama aja. Ini sih sebenarnya harus dipahami dulu sih.
Oh gitu. Aku sih hafal rumusnya, tapi kenapa salah terus ya? Mereka kayaknya bukan malas, tapi sebenarnya cara memproses informasinya agak lambat ya. Maya, gimana cara kamu ngerjain soal itu? Saya baca soalnya jujur pelan-pelan sih Bu. Terus saya tanya ke diri sendiri apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, itu bagus Maya. Itu namanya berpikir tentang cara berpikir. Dilanjutin ya kerjaannya. Baik Bu. Oke, karena kalian belum selesai, jadi mari kita kerjain bareng-bareng ya di papan tulis. Baik Bu. Oke, sekarang Ibu akan nulisin rumusnya. Itu Oh ternyata caranya bisa dipecah ya Bu? iya Kinara. Oke. Oh gitu ya caranya. Pantesan tadi aku salah. Ini diliatin. Iya ini kamu nih. Oke, tadi Ibu udah jelasin caranya kayak gimana di depan. Sekarang diskusi kelompok ya dengan kelompok kalian. Jelaskan alasan apa, kenapa jawaban kalian seperti itu. Baik Bu. Baik Bu. Males banget. Oke Bu. Ini tuh sebenarnya kalau soalnya diubah sedikit, caranya masih sama. Iya, karena konsepnya sama, cuma angkanya aja beda. Oh, berarti aku bisa pakai cara ini di soal lain. Nah, oke, kita kan dari tadi nih udah belajar nih tentang apa dan apa gitu. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian dapat pelajari hari ini? Menurut aku sih ya Bu, kalau yang aku dapat hari ini, kalau kita nggak fokus awalnya di mana, kita bakal ketinggalan gimana caranya buat ngerjain soal yang dikasih itu sih Bu. Oke. Kalau dari aku sih lebih penting mikirin konsep daripada hafalan sih Bu. Oke. Terus kalau dari saya, menurut saya tuh kalau berpikir tentang cara berpikir itu setidaknya sedikit bisa membantu sih Bu. Oke, jawaban kalian semua bagus-bagus ya. Bagus, belajar itu sebenarnya belajar itu bukan hanya tentang soal atau jawaban, tetapi proses berpikir kita tentang apa yang kita akan kerjain. Nah, video ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, tapi melainkan karena proses pengolahan informasi dan keterampilan kognitif tingkat tinggi yang belum difasilitasi